pasar-pasar hidup suasana agama, di sawah-sawah hidup suasana agama, di jalan-jalan hidup suasana agama, di seluruh tempat hidup agama. Silakan jemaah sekalian yang masih berdiri, silakan untuk ambil tempat duduk. Ada isi tempat-tempat kosong di depan kita. Silakan jemaah sekalian. Dan yang dimuliakan Allah SWT, penting sekali kita jaga adab-adab dalam majelis yang mulia. Bagaimana kita duduk merasa sebagai hamba Allah, kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa diketahui oleh Allah, sehingga dengan sekalian kita akan duduk dengan sikap-sikap yang dicintai Allah. Kita duduk dengan tenang, kita buka mata kita, telinga kita, pikir kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah SWT terima majelis kita ini. Allah jadikan majelis kita ini asbab hidayah untuk diri kita dan umat di seluruh dunia. Insyaallah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi alaihi wasallam mengatakan kurang lebihnya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya perkataan saya dan sebaik-baiknya perkataan nabi-nabi yang sebelum aku adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Disembah itu maknanya, kata para ulama, dicintai dengan sebenar-benarnya, ditakuti dengan sebenar-benarnya, ditunduki dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang layak, tidak ada yang berhak untuk dicintai dengan sebenar-benarnya, ditakuti dengan sebenar-benarnya, ditunduki dengan sebenar-benarnya, illallah, kecuali Allah. Wahdahu, hanya Allah sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu itu maksudnya yang selain Allah, apa saja, apa itu manusia, apa itu jin, apa itu malaikat, apa itu benda padat, benda cair, yang tampak, yang tidak tampak, apa saja yang selain Allah tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil, yang di bumi, yang di langit, semua tidak bisa apa-apa
tanpa kehendak Allah SWT. Kalau seluruh manusia, seluruh jin berkumpul menjadi satu untuk memindahkan satu kerikil dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pertolongan Allah, tidak bisa. Tanpa pertolongan Allah mereka tidak akan ada. Tanpa pertolongan Allah mereka tidak akan hidup. Tanpa pertolongan Allah mereka tidak bisa bergerak. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa apa-apa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini harus bersih. Kalau orang itu punya keyakinan segala sesuatu dari Allah kecuali 1% saja, maka ini imannya tidak diterima oleh Allah. Ini masih syirik berarti. Dalam hatinya itu masih ada syirik. Segala sesuatu dari Allah kecuali 0,5% saja juga tidak diterima. Ini keyakinan yang keliru. 100% kullun min indillah. Segala sesuatu adalah dari Allah. Kita ini milik Allah. Istri kita juga milik Allah. Anak kita milik Allah. Rumah kita milik Allah. Pasar kita milik Allah. Negeri kita milik Allah. Segala sesuatu yang di alam semesta ini atau di luar alam semesta, semua milik Allah, semua ciptaan Allah. Lahul mulku, bagi Allah lah seluruh kerajaan. Semua kerajaan itu milik Allah. Raja tidak memiliki kerajaan, rakyat tidak memiliki kerajaan. Raja dan rakyatnya dan kerajaannya semua milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala. Kalau Allah menghendaki semua manusia jadi baik, sekelip mata semua jadi baik. Kalau Allah menghendaki semua jadi buruk, juga semua jadi buruk. Kalau Allah menghendaki semua hancur, semua akan hancur. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah menghendaki dia tersesat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Kullun min indillah, semua dari Allah SWT. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Yang selain Allah semua kecil. Yang selain Allah tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Memuliakan Allah SWT. Kita mesti membiasakan diri berbicara mengenai keagungan Allah SWT. Dan membiasakan diri untuk mendengarkan pembicaraan mengenai keagungan Allah SWT. Dan untuk merenung dalam hati kita mengenai keagungan Allah SWT. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan dalam hatiku kefahaman mengenai keagungan Engkau, kefahaman mengenai ketuhanan Engkau, kefahaman mengenai kekuasaan Engkau, sehingga tidak ada yang saya cintai selain Engkau, tidak ada yang saya takuti selain Engkau, tidak ada yang saya harap selain Engkau. Ini senantiasa seperti itu. Pembicaraan mengenai keagungan Allah SWT ini salah satu cara untuk menanamkan iman yang benar dalam hati kita.
Dan pembicaraan mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala ini juga satu cara untuk mendatangkan pertolongan Allah. Baginda Nabi alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang sahabatnya, kalau kamu menghadapi masalah-masalah yang genting, masalah-masalah yang gawat, maka ucapkanlah Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, Rabbi, Tuhanku, la usyriku bihi syai'an. Saya tidak mensekutukan Tuhanku dengan apa saja. Yang selain Tuhanku tidak bisa buat apa-apa. Ini kalau menghadapi masalah-masalah yang gawat itu seperti itu. Dengan berbicara mengenai keagungan Allah SWT, berbicara mengenai kekuasaan Allah SWT. Ini adalah satu cara untuk mendatangkan pertolongan Allah kalau kita menghadapi masalah-masalah yang gawat, masalah-masalah yang berat. Kalau menghadapi masalah-masalah, jangan bicara masalah, karena semua masalah ini hakikatnya dari Allah SWT. Tetapi kalau ada masalah-masalah, bicara keagungan Allah SWT. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi masalah-masalah, hasbunallah, hasbunallah, cukup Allah, cukup Allah. Namun Allah Ta'ala, itulah kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan para sahabat menghadapi masalah-masalah, bicara keagungan Allah SWT. Kalau orang itu dalam menghadapi masalah senantiasa bicara keagungan Allah, maka hatinya akan khawatir kepada Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Datang pertolongan Allah SWT. Mulaikan Allah SWT. Pertolongan Allah itu datang kapan? Pertolongan Allah yang baik, pertolongan Allah yang luar biasa, itu akan datang ketika hati kita ini sudah tidak melirik kepada kekuatan makhluk. Itu nanti pertolongan Allah yang baik akan datang. Tapi kalau hati kita ini masih melirik kepada makhluk, berharap kepada makhluk, kita tidak pernah dapat pengalaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat hati kita tidak terkesan dengan makhluk. Di saat hati kita ini tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ itulah doa-doa makbul. Maka seseorang datang kepada seorang ulama, saya ini minta apa doa yang hebat begitu, apa bacaan-bacaan doa yang hebat. Maka ulama tadi mengatakan, kalau kamu sudah menafikan makhluk dan kamu hadapkan hati kamu kepada Allah, maka semua doa jadi hebat. Semua doa jadi hebat. Tapi apapun doa yang kamu ucapkan, tapi kalau hati kamu itu masih melirik kepada bantuan makhluk, maka doa apa saja tidak hebat. Nah, mulai dari Allah SWT sampai diceritakan dalam riwayat-riwayat, Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati mulai dengan doa. Doa yang biasa kita ucapkan, ya Hayyu ya Qayyum, itu saja doanya. Maka dengan ya Hayyu ya Qayyum ini, orang mati hidup lagi, orang sakit langsung sembuh. Tetapi ini mereka mengucapkan dengan hati yang betul-betul tawajuh kepada Allah. Sudah betul-betul hati ini menafikan makhluk. Tertanam betul dalam hati ini bahwa makhluk nggak bisa apa-apa, betul-betul nggak bisa apa-apa. Sehingga terjadi ittirar, merasa kepepet tanpa pertolongan Allah SWT. Amma yujibul muttarra idza da'a. Kalau orang merasa kepepet,
merasa makhluk semua sudah tidak bisa membantu, kecuali Allah saja yang bisa membantu. Maka saat itu amma yujibul mudtarra idza da'a, doa-doa akan diterima oleh Allah SWT. Kalau doa diterima oleh Allah, selesaikan masalah-masalah kita. Maka sudah melakukan Allah Ta'ala supaya hati ini tawajuh kepada Allah. Di antara caranya adalah senantiasa bicara keagungan Allah SWT. Senantiasa bicara keagungan Allah SWT. Makhluk tidak bisa buat apa-apa, Allah yang bisa buat apa-apa. Makhluk tidak berkuasa, hanya Allah yang berkuasa. Makhluk tidak hidup, tapi makhluk ini dihidupkan. Makhluk tidak bergerak, tapi makhluk ini digerakkan. Makhluk ini tidak ada, tapi makhluk ini diadakan. Matahari tidak terbit, tapi matahari ini diterbitkan. Matahari tidak tenggelam, tapi matahari ini ditenggelamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menenggelamkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerbitkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Dialah Allah Al-Muhyi yang menghidupkan, dialah Allah Al-Mumit yang mematikan, dialah Allah Al-Hadi yang memberikan hidayah, dialah Allah Al-Mudhil yang menyesatkan. Allah itu maha agung mereka. Walaupun kita tidak mengagungkan Allah, Allah itu tetap maha agung saja. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, semua maksiat semua, tidak mengurangi sedikit pun keagungan Allah SWT. Tapi mereka semua mencelakakan diri mereka sendiri. Kalau semua manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, semua takwa semua kepada Allah SWT, itu pun juga tidak menambah sedikit pun keagungan Allah SWT. Semua itu yang beruntung ya mereka sendiri. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka kalau kita ini takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, yang beruntung kita. Jangan kita ini merasa menguntungkan Allah. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ada orang itu merasa berjasa karena dia masuk Islam. Saya masuk Islam, saya ini punya jasa besar. Maka ditegur oleh Allah, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kamu tuh merasa berjasa karena kamu masuk Islam. Tapi Allah lah yang telah berjasa memberikan hidayat kepada kamu masuk Islam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala kalau kita ini berkorban, bukan kita ini berkorban, hakikatnya kita ini beruntung berkorban untuk agama. Kita ini beruntung. Cuman oleh Allah untuk menghormati kita dikatakan berkorban. Hakikatnya beruntung. Kalau orang itu mengorbankan seluruh dunia dikorbankan semua untuk Allah SWT. Maka yang beruntung bukan Allah, yang beruntung dia sendiri. Allah tidak mengambil keuntungan dari makhluknya. Maka dalam satu hadis qudsi dikatakan, hai hamba-hambaku, saya menciptakan kamu, bukan saya ingin mendapatkan laba dari kamu. Firman Allah. Tetapi saya menciptakan kamu supaya kamu mendapatkan laba dari aku. Maka kemudian keluarga Nabi Daud alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah supaya amal itu dengan syukur. Ya'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi amal dengan syukur. Alhamdulillah Allah gunakan saya untuk sholat. Alhamdulillah Allah gunakan saya untuk zikir. Amal itu dengan syukur.
Karena kamu itu sebetulnya bukan amal. Kamu itu tidak amal. Tidak bisa buat amal, tidak bisa. Karena amal itu perlu kekuatan, dan kamu tidak punya kekuatan. Beri kekuatan ya Allah. Amal itu perlu nyawa, kamu tidak punya nyawa, yang kasih nyawa Allah. Amal itu perlu pikiran kamu tidak punya, Allah yang kasih. Jadi kamu itu sebenarnya bukan amal, tapi digunakan oleh Allah untuk amal. Akhirnya sebenarnya ini amal kalau syukur, seneng. Amal itu dengan syukur. Dan kalau amal itu dengan syukur, Allah akan menambah lagi itu. Lain syakartum lazidannakum. Amal dengan syukur. Amal dengan syukur. Amal dengan malu. Saya tidak layak sebetulnya menyajikan amal ini kepada Allah SWT. Karena amal saya ini begitu kecil, begitu sedikit. Nah, mulai kan Allah SWT, ini ada seorang raja membuka istananya. Kata para masih itu contoh, seorang raja membuka istananya. Maka rakyatnya datang, menteri-menteri datang, jenderal-jenderal datang, memberikan hadiah kepada raja. Orang kaya kasih hadiah, yang macam-macam. Tapi orang miskin, ada orang miskin, nggak punya apa-apa, mau kasih hadiah. Apa? Uang nggak punya, benda-benda yang berharga nggak punya. Akhirnya dia ini bingung, pulang ke rumah. Apa yang bisa saya hadiahkan ke raja? Akhirnya punyanya itu cuma berambang satu saja. Ya, punya saya cuma ini. Maka dia datang ke istana dengan memberi hadiah raja tadi, sebutir berambang. Dengan malu dia. Tapi raja itu anak raja besar. Maka dari ini hatinya itu bagus. Kalau rakyatnya ngasih hadiah bawang, dihormati, masya Allah, luar biasa ini. Bawang ini bagus sekali. Nah, mulai kan, begitulah kita, kata Imam Ghazali. Para nabi, para rasul, para malaikat sudah menyajikan amalan-amalan yang begitu bagus-bagus kepada Allah. Nah, sekarang kita ini amalannya ya, menyajikan amalan yang jelek, ya, penuh dengan cacat, seperti bawang tadi, yang baunya saja sudah nggak enak. Ya kan? Kita ini kelihatannya juga amal, jadi ibadah, tapi penuh dengan cacat. Ya dakwah, tapi penuh dengan ngantuk. Ya, kan? Ya ibadah, tapi penuh dengan malas. Korban tapi dengan mengeluh. Tetapi semulaikan Allah, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, kita mesti terima juga, dihargai juga amalan-amalan kita. Maka kita ini amal itu dengan malu kepada Allah SWT. Semulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu mengecilkan amalannya, merasa malu dengan amalannya, maka Allah SWT akan menghargai amalannya. Tapi kalau orang itu membesarkan amalannya, maka Allah akan mengecilkan amalan dia. Maka para nabi, para rasul itu senantiasa istighfar. Mereka mengecilkan amalannya. Amalannya merasa ini belum sesuai. Kalau seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Ini sama sekali juga belum layak untuk menunaikan hak keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para nabi, para rasul, amal itu dengan istighfar, dengan senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa amalannya itu belum cukup untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak ada
tidak ada batas kehebatannya, maka juga tidak ada batas hak Allah SWT itu. Sehingga walaupun kita amal sejuta tahun pun juga belum cukup untuk mengagungkan Allah SWT. Muliakan Allah SWT. Maka bicara keagungan Allah SWT akan menimbulkan keyakinan kepada Allah, akan menimbulkan kecintaan kepada Allah, akan menimbulkan rasa takut kepada Allah, akan menimbulkan sifat-sifat yang baik. Kalau orang ada cinta kepada Allah, nanti ada tandanya. Tandanya apa? Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka akhirnya dia suka dengan sunnah-sunnah Nabi. Ini tandanya orang cinta kepada Allah. Maka dia senang dengan sunnah. Sunnah yang kecil saja ini kelihatannya sebetulnya sangat-sangat besar. Sekecil-kecilnya sunnah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ya, kalau orang tahu, karena dalam sunnah itu ada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu semulaikan dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa saya ini sholat tidak bisa khusyuk? Sholat senantiasa ngelambiar. Muliakan Allah Ta'ala, karena dalam hati kita ini belum ada kepahaman yang benar mengenai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ini tahu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menggigil ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan dalam satu riwayat mulaikan bagaimana baginda Nabi ketika Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Jibril alaihissalam. Jibril ini malaikat yang sangat besar, di mana sayapnya itu satu sayap saja kalau dibentangkan akan memenuhi barat dan timur. Dan sayapnya ini jumlahnya 600 sayap. Jibril ini begitu hebatnya malaikat, sehingga dari atas langit yang ketujuh sana dia berjalan ke bumi ini menjumpai Nabi dalam sekelip mata saja. Kekuatannya Jibril tidak bisa dibayangkan. Tapi ketika menghadap kepada Allah SWT, ini Jibril begitu ketakutan mereka. Saking takutnya sampai dia ini mengecil, sampai seperti seekor burung yang kecil. Saking takutnya kepada Allah SWT. Saking takutnya kepada Allah SWT. Nah, mulaikan Allah SWT. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, penguasa dunia, penguasa akhirat. Yang kita berhajat kepada Allah setiap menit, setiap detik kita berhajat kepada Allah. Bagaimana kita menghadap kepada Allah, kemudian pikiran kita ke sana kemari? Bagaimana? Ini betul-betul satu hal yang sangat buruk. Semua orang tahu keagungan Allah. Dia bukan hanya akan mengingati Allah pada waktu sholat, tapi dia akan mengingati Allah setiap waktu, setiap saat. Sampai diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu dari mulutnya itu ada seperti bau daging goreng, padahal dia ini tidak makan. Kenapa Assalamualaikum? Karena jantungnya ini terbakar saking takutnya kepada Allah SWT. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu ada kepahaman mengenai keagungan Allah, sehingga ada kecintaan kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, maka dia ini akan cinta dengan ilmu agama. Dia akan senang belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu untuk mengetahui apa perintah Allah, apa larangan Allah. Dia senang dengan ilmu agama. Kalau orang imannya benar, mesti senang dengan ilmu. Kalau orang katanya imannya naik, tapi kok tidak senang dengan ilmu, ini berarti keliru jalan. Orang kalau imannya naik, mesti senang ilmu. Karena ilmu itu untuk mengetahui apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa yang disukai oleh Allah,
apa yang tidak disukai oleh Allah. Kalau orang itu punya pemahaman mengenai keagungan Allah, dia akan senantiasa mengingati Allah, zikir kepada Allah, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, sehingga mati dalam keadaan zikrullah. Mati dalam keadaan zikrullah. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tahu mengenai keagungan Allah, kehebatan Allah, kuasaan Allah, akhlaknya akan jadi baik. Akhlaknya akan jadi baik. Seperti itu anak-anak kecil itu di madrasah mereka. Mereka ini guyonan, pencolotan ke sana kemari, melompat sana, melompat sini. Tapi kalau gurunya datang, nanti dia diam semuanya. Begitu juga orang beriman. Mereka ini senantiasa merasa dilihat oleh Allah 24 jam, diawasi oleh Allah 24 jam, hidup di depan Allah 24 jam. Maka dia ini akhlaknya menjadi baik, tidak berbicara sembarangan, tidak bertindak sembarangan, semua pakai adab, tidur pakai adab, melek pakai adab, makan pakai adab, ngomong-ngomong dengan temannya pakai adab, sampai ngomong dengan anaknya sendiri pun pakai adab, sampai ngomong dengan istrinya sendiri pun pakai adab. Kenapa? Dengan istrinya saja kok begitu beradab. Ya masalahnya ini saya berbicara dengan istri saya di depan Allah, bagaimana saya tidak punya adab? Jadi kalau kita bicara dengan istri kita di depan mertua, kita pun tidak bisa bebas. Bagaimana kalau kita berbicara di depan Allah SWT? Maka dengan anak kecil pun pakai adab, sampai di WC pun pakai adab, di mana saja pakai adab. Ini kalau iman itu masuk dalam hati seseorang. Ini baru iman kepada Allah. Belum lagi iman kepada para malaikat, iman kepada Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau mau masuk WC itu dia berbuat yang aneh. Mau masuk WC itu menggelar sajadah di depan WC. Heran orang-orang, apa ini yang dia buat? Maka dia mengatakan, hai para malaikat, kamu duduk di sini karena saya mau masuk WC. Coba malaikat ini, Sayyidina Utsman ini orang yang sangat pemalu, yang dikatakan oleh Nabi SAW, karena beliau ini punya sifat malu, sehingga para malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman. Iman itu menimbulkan perubahan-perubahan sikap. Iman kepada Allah menimbulkan perubahan-perubahan sikap. Berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berubah sikap. Iman kepada para malaikat juga menimbulkan sikap-sikap yang terpuji, yang mulia, sebab iman kepada para malaikat. Ada seorang sahabat tiap pagi duduk di rumahnya, setelah disapu rumahnya, maka dia duduk. Setelah duduk beliau mengatakan, hei para malaikatku, hei para malaikat Tuhanku, tulislah sekarang Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hei para malaikat Tuhanku, hari ini insya Allah kamu tidak akan melihat kemaksiatan dari saya. Tulislah mulai sekarang Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Iman pada malaikat itu seperti itu. Iman pada para malaikat itu seperti itu. Ini belum iman kepada Allah, bagaimana perubahan yang akan terjadi dalam hati seseorang. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kalau orang itu imannya benar, maka amalannya semuanya akan ikhlas. Karena dia memandang makhluk tidak bisa buat apa-apa. Kalau saya amal untuk makhluk, rugi saya. Makhluk tidak bisa apa-apa. Amal hanya semata-mata karena Allah. Oleh karena itulah malaikat Allah Ta'ala, kita ini perlu belajar iman. Belajar iman, bukan hanya belajar bicara mengenai iman, tapi belajar iman. Sekarang ini baru belajar mendengarkan pembicaraan iman, belajar bicara iman,
Sekarang kita ini mau belajar praktek iman. Belajar praktek iman. Bagaimana belajar praktek iman? Kalau kita mengikuti kehidupan perjuangan yang mulia baginda Muhammad SAW. Para sahabat mendapatkan iman yang sangat tinggi, mulaikan. Kapan mereka mendapatkan? Karena mereka itu ikut perjuangan Nabi. Nabi dakwah, mereka ikut dakwah. Nabi ibadah, mereka ikut ibadah. Nabi berdoa, mereka ikut doa. Nabi menangis, mereka ikut menangis. Nabi di masjid, mereka ikut di masjid. Ketika para sahabat itu mengikuti kehidupan Nabi, akhirnya dapat pengalaman-pengalaman iman, sehingga imannya itu meningkat. Orang yang senantiasa ikut berdagang dapat pengalaman perdagangan. Kalau orang senantiasa ikut petani dapat pengalaman pertanian. Kalau orang itu ikut Nabi, terus ikut Nabi, panas, dingin, terus ikut Nabi, dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, senantiasa ikut Nabi, maka nanti akan dapat pengalaman iman. Bayat Rasulullah SAW as-sam'i wa ta'ah fil mansyati wal makrah wa ala atharatin alaina atau kama qala. Seorang sahabat mengatakan, saya dulu telah berjanji setia kepada Nabi SAW, berbaiat kepada Nabi, janji kepada Nabi. Janjinya apa? Al-sam'i wa ta'ah, mendengar perintah Nabi dan taat. Fil mansyati wal makrah, dalam keadaan enak maupun tidak enak. Para sahabat mereka mendapatkan pengalaman iman setelah mereka ini berjanji setia seperti itu semuanya. Saya akan taat dalam keadaan enak maupun tidak enak. Wa ala atharatin alaina, walaupun pimpinannya tidak menyenangkan, saya tetap akan taat. Terus mereka taat, ikut Nabi. Terus akhirnya dapat macam-macam pengalaman. Sehingga akhirnya imannya meningkat, amalnya meningkat, sehingga mereka akhirnya menjadi kekasih-kekasih Allah. Nah, ini yang kita usahakan sekarang mereka. Sekarang ini kita ini di dunia nggak tahu masih berapa lama lagi. Mungkin tinggal berapa tahun lagi, mungkin tinggal berapa bulan lagi, mungkin juga tinggal berapa hari lagi, bahkan mungkin juga tinggal berapa jam lagi, kita tidak tahu. Sekarang kita ini mau apa? Coba kita pikir. Sekarang mau apa? Dan oleh karena Allah tidak ada usaha yang lebih penting melebihi memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita. Tapi bagaimana cara memperbaiki iman, memperbaiki amal kita? Nah, mulai dari Allah ini semua sudah dicontohkan oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Baginda Nabi diutus oleh Allah untuk supaya memperbaiki imannya umat ini, memperbaiki amalannya umat ini. Maka apa yang beliau buat? Pertama kali yang beliau buat, menghidupkan suasana dakwah. Inilah langkah pertama beliau. Setelah itu, maka menghidupkan suasana taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Kemudian suasana ibadah dan suasana akhlak yang baik. Ketika ada 4 usaha ini, suasana dakwah hidup, suasana taklim wa ta'allum hidup, suasana ibadah hidup, kemudian suasana akhlak yang baik hidup, maka akhirnya terjadi mulai karena ta'ala nusrah ghaibiyah, pertolongan Allah yang baik datang kepada para sahabat, sehingga hatinya dibuka oleh Allah SWT. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya sekarang pergi ke akhirat, iman saya tidak akan naik. Jadi Sayyidina Ali itu yakinnya itu sudah notok, sehingga seumpama sekarang pergi ke akhirat, melihat surga, melihat neraka, itu pun juga tetap begitu saja, tidak akan naik lagi. Karena imannya itu notok sudah yakin. Mulai karena Allah, saya lebih hafal kata Sayyidina Ali, jalan-jalan yang di langit melebihi jalan-jalan yang ada di Madinah. Ini imannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena
hari-hari bicara akhirat, hari-hari bicara mengenai keadaan langit, sehingga beliau lebih hafal keadaan langit daripada keadaan di Madinah. Ini bagaimana ini kalau suasana dakwah hidup? Para sahabat menjadi sahabat-sahabat ini. Bagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yang dikatakan lebih berat dari imannya seluruh umat. Bagaimana imannya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bagaimana imannya Bilal radhiyallahu ta'ala walaupun digebuki mulutnya tidak henti-henti mengucapkan Allah Ahad, Allah Ahad. Ketika sakaratul maut malah nyanyi-nyanyi, ya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Waktu sakaratul maut, besok saya akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku, baginda Muhammad dan para sahabatnya. Ini imannya Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Bagaimana imannya Haram bin Milhan dan imannya sahabat-sahabat yang lain dalam pertempuran ketika ditusuk dadanya oleh musuh, maka mereka malah tersenyum. Fustu warobil Ka'bah. Sekarang saya telah beruntung, telah sukses demi Tuhannya Ka'bah, karena telah berhasil mengorbankan dirinya untuk agama. Fustu warobil Ka'bah. Sayyidina Ali ketika dibacok juga begitu. Fustu warobil Ka'bah. Beruntung saya demi Tuhannya Ka'bah. Ini imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Di mana mereka ini belajar iman seperti ini mereka? Ini iman seperti ini tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa dipelajari dengan pembicaraan saja, tapi ini bisa dipelajari dari medan perjuangan. Medan perjuangan. Maka kata Maulana Ahmad rahimahullah, lafaz-lafaz iman dipelajari di masjid, tapi hakikat iman dipelajari di medan perjuangan. Lafaz iman la ilaha illallah dipelajari di masjid, tapi para sahabat mendapatkan hakikat la ilaha illallah, keyakinan yang benar kepada Allah di mana? Di Badar. Ketika mereka menghadapi musuh-musuh yang banyak, maka mereka tawajuh kepada Allah, istaghfiru rabbakum fastajaba lakum. Akhirnya pertolongan Allah datang, malaikat-malaikat datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai pertolongan. Lafaznya dipelajari di masjid, hakikatnya dipelajari di medan pertempuran. Bagaimana baginda Muhammad SAW waktu di Uhud dikepung dari depan, belakang, kanan, kiri, maka beliau mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah ya Allah, hanya Engkau yang aku mintai pertolongan. Artinya orang-orang kafir yang mengepung tadi terlempar semua ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Jadi sudah melakukan Allah Ta'ala. Maka kita ini belajar lafaz-lafaz iman sekarang. Kemudian kita ini belajar praktek iman. Praktek iman. Bagaimana caranya? Kita keluar di jalan Allah SWT untuk belajar bersusah payah untuk agama, belajar memperbaiki amalan, belajar memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana? Insyaallah malaikat. Insyaallah. Sangat perlu malaikat. Anak-anak sekolah di SD belajar 6 tahun, 1 tambah 1 ada 2, diulang-ulang sampai 6 tahun. Nah, malaikat Allah kadang-kadang tidak lulus juga. Belajar perkara-perkara yang kecil-kecil ini saja perlu waktu yang panjang. Belajar untuk memperbaiki mobil, untuk memperbaiki mesin-mesin, perlu waktu bertahun-tahun. Belajar memperbaiki hubungan dengan Allah, bagaimana? Perlu waktu lebih panjang lagi. Apa ini 4 bulan nggak ada apa-apanya? 40 tahun pun untuk perbaikan hubungan dengan Allah ini tidak ada apa-apa.
Kalaupun kita punya umur 4.000 tahun pun, untuk perbaikan hubungan dengan Allah itu pun perkara kecil sebetulnya. Karena ini perkara besar, perkara yang sangat penting mereka. Perkara yang sangat penting, maka perlu kita waktu panjang untuk perkara itu. Untuk urusan dunia yang cuma 60 tahun, 70 tahun, berapa waktu kita korbankan? Berapa waktu tiap hari kita korban untuk dunia? Sekarang untuk akhirat yang selama-lamanya, berapa yang mau kita korbankan? Untuk istri kita yang di dunia, kita korban berapa waktu? Bertahun-tahun. Untuk istri kita yang di surga, berapa tahun kita mau korban? Untuk jabatan kita di dunia, Malaikat Allah, berapa waktu kita korban? Orang yang jadi lurah, jadi camat, jadi pegawai negeri, berapa waktu dia korban untuk jabatannya di dunia? Dengan sungguh-sungguh, karena dia khawatir kalau nggak sungguh-sungguh nanti dipecat dari jabatannya. Sekarang untuk jabatan kita di surga Allah SWT, berapa waktu mau kita korbankan waktu kita? Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau kita ini kehilangan uang 1 juta, gitu, nggak bisa tidur, kita cari ke sana kemari. Bahkan kita akan datang ke kiai-kiai minta didoakan. Bahkan yang parah lagi datang dukun-dukun. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau kehilangan surga bagaimana? Kehilangan uang 1 juta aja sudah susahnya setengah mati. Kalau kehilangan istana-istana dari emas, kehilangan istana-istana dari intan, bagaimana? Apa nggak nangis kita mulaikan nanti? Ya Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Istrinya mati, tangisan gak karu-karuan. Bagaimana kalau kehilangan ribuan bidadari di surga Allah? Sekarang coba kita renungi, ini urusan kita sendiri. Jangan ada kepahaman ini urusan dakwah, ini kan urusannya orang Pakistan, urusannya orang India, urusannya orang Temboro, urusannya orang Markas, urusannya orang tua-tua. Ini bukan. Ini masalah dakwah, masalah agama, bukan urusannya orang Mekah, bukan urusannya orang Madinah, bukan urusannya orang Temboro, urusannya orang-orang yang akan ke akhirat. Urusannya orang-orang yang ingin berhubungan baik dengan Allah. Urusannya orang-orang yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka ini urusan kita semua, mereka. Jangan kita ini merasa selamat. Urusan ngomong, aku guri-gurian banget. Urusannya ngomong. Lalu kok gak mati? Kok gak pengen di swarga? Kok gak pengen dandani iman dengan kalau Allah? Nggak pengen lah, ya. Makanya saat ini yang cepat-cepat mawon daftar sekarang. Insyaallah nggih. Insyaallah. Niki sing badhe nyatet jumeneng. Sing niat kawan bulan saat ini berangkat monggo. Niku daftar kalau sing nyatet niku monggo. Dan daftar dan cepat mawon gitu. Bulan belajar iman, belajar amal, belajar sunnah, belajar perjuangan, belajar persiapan mati, gitu. Itu harus dipikir persiapan urip tok wae. Persiapan mati urus siap. Monggo. Alhamdulillah. Semua, monggo.
Allah. Sing niate sekarang dosa dinten jadi diunggah ning pangkulan. Monggo. Semeneng, bismillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Mir. Pak Adil Majal, mari. Nek pengen gampang ngadeg carane mesti ya sampai muset negara akhirat. Sampai muset negara akhirat sendiri iki ya. Terus ini keadaan surga, keadaan neraka, gitu. Sampai muset keadaan akhirat. Iku ora ngadeg gampang. Tapi nek sing sampean pikir niku keadaan dunya, sampean mboten saged ngadeg. Enten wong duit ki siap 4 bulan. Tapi ora duit kok siap 4 bulan iki piye to lek? Terus muni malih kula niki pengen dandani akhirat kula. Karena kula niki nek mboten duit terus malah gak mikir akhirat sisan kula niki. Iki lho kula niki. Kula aja mangkat walaupun mboten duit kula pun. Jadi ya, sinten sing wani ngoten niku? Masa bener mantap sampean. Swarga kali wong sing kendel-kendel, Pak. Wong sing jerek-jerek bener payu swarga. Wong sing jerek-jerek betenan, bener payu swarga. Wong sing kendel-kendel Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, wah niki payu swarga. Karena ujian dan swarga itu pertama kali khauf. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Wong niku aja ing swarga niku ujian pertama kali digandeng. Mbok piye? Bojomu piye? Anakmu piye? Wetengmu piye? Sawahmu piye? Nah itu nek wedi, wis kasih do. Sama masuk wong kendel mau weden. Nek terang kendelan jajal ngadeg kok ketokno irungmu. Ayo. Monggo. Kaya apa kendele? Sunatineh gitu. Nek ora wani sunatine gitu. Yen nek wong kuno ngoten niku nek ngomongi anake. Ora wani sunate itu ya. Monggo kanjeng, monggo. 4 bulan 40 hari, 4 bulan 40 hari. Monggo, semeneng. Bismillah. Kanjeng Nabi nunggu kita, Kanjeng Nabi nunggu kita mereka. Para sahabat nunggu kita mereka. Para wali-wali Allah nunggu kita mereka. Monggo, semeneng monggo. 4 bulan 40 hari. Bangkit. 4 bulan 40 hari langsung idul, monggo. 4 bulan 40 hari langsung semeneng idul. Taqabbalallah. Jazakumullah. Masyaallah. Taqabbalallah. Masyaallah. Monggo. Taqabbalallah. Jazakumullah. 4 bulan 40 hari. Masyaallah. Berdiri, bangkit. Masyaallah. 4 bulan 40 hari. Untuk siapa? Untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri. Belajar iman, belajar amal, belajar berjuang. Belajar awal itu itu urut itu kaya Kanjeng Nabi biyen kan. Boten kaya umume wong sakniki, tapi derek Kanjeng Nabi. Nek umume wong sakniki neraka pancene. Itu diantara mungkin arti jadi bukan asal gini. Kalau itu melok umume akhirnya ciloko.
melok umume, melok Kanjeng Nabi, melok para sahabat, melok wong-wong saleh, ngoten lho Pak. Nikulah ingkang kita jaluk waktu sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita niki nyuwun Gusti Allah supaya saged mlampah enten dalane para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu sing kita jaluk dalam sholat. Masya Allah, Allah, monggo mari, monggo. Bulan 40 hari, monggo. Sing niate 3 dina ditingkatne dadi 40 dina. Sing niate 40 dina diunggahne 1 bulan. Mumpung si urip. Atas yang sing enjing wae wis alam donya. Saniki pun dugi alam barzakh. Makin wong niku 5 menit sadurunge mati si urip kok. Gak ngerti nek arep mati. Rasane si urip belang tibae. Di akhirat, masya Allah. Si durung 4 bulan itu oke ini. Akhirnya, ini susah nih. Itu etan masjid itu kan kuburan-kuburan. Ini kau umpami sama tanggal nih kan? Iya, saya kuburan. Susah. Kenapa? Urung metu 4 bulan itu mati. Ini ngomong iso jawab, jawabannya ngoten niku sing kakak. Masya Allah, ya, monggo. Oke. 4 bulan 40 hari. Oke. Monggo 4 bulan 40 hari. Pinten-pinten mawon nggih. 4 bulan 40 hari, pinten-pinten mawon. 10 dina nggih, monggo. Monggo, pinten-pinten mawon jumeneng nggih. Kepada Allah. Berapa hari saja? Bismillah. Kepada Allah. Okay. Minta terima sebenarnya. Masya Allah. Kepada Allah. Okay. Jazakumullah. Masya Allah. Minta terima sebenarnya. Kepada Allah. Nah kita semenengan kagungane Kanjeng Nabi rahimallahu khulafa. Muga-muga Allah ngrahmati wakil-wakilku alladzina yuballighuna anni sing nyampaine agama. Jadi nek kita niki dakwah niku didungakne oleh Kanjeng Nabi. Walaupun kita niki pun ditinggal Kanjeng Nabi 1400 tahun, tapi nek gelem dakwah didungakne Kanjeng Nabi. Kaya-kaya kita ini tidak oleh Kanjeng Nabi. Monggo Pak, semeneng. Pinten-pinten mawon. Sampeyan tahu maca Fadilah Ramadan? Nanti. Itu tentang Fadilah Ramadan diceritane. Bidodari bisa ngiseng keadaan dunia. Ya. Dan dia sambil berjuang seneng, masya Allah calon bujuku udah berjuang. Ya. Tapi ini bodoh Melayu sampai perjuangan, bidodari udah nutupi raine isin. Calon bujuku yang ini gitu. Ya. Masya Allah. Jadi kita ini wong teng dunia ini iso didelok karo wong sing enten akhirat. Lan kita ini enten alam dunia ini jadi tontonan wong-wong sing enten alam barzakh. Enten hadis-hadis sing diriwayatake Al-Imam Ibnu Qayyim enten kitab Ar-Ruh. Wong-wong teng kubur saged ningali keadaan wong-wong sing enten alam dunia. Nggih. Masya Allah. Wong alam dunia ora iso ndelok akhirat, tapi wong sing ning akhirat iso ndelok ning alam dunia ini. Kalau nek kita ini ngamal kesayangan itu Pak. Itu ada hadis-hadis ini. Nek kali itu Allah diketok mbah-mbah kita
malah diketoknya tentang Kanjeng Nabi. Akhirnya mbah-mbah kita teng kubur kalau syukur nang Kanjeng Nabi kalau ndongakne. Semanten ugi nek kita niki ngamale elek, mbah-mbah kita jujur tambah susah. Jadi kita ini ngamal elek niku mboten nyusahne wong teng alam dunya mawon. Wong-wong sing alam barzah itu kalau susah. Jadi kita ini dosane itu tumpuk-tumpuk. Semanten ugi nek kita ni ngamal sae niku sing bungah mboten namung wong teng alam dunya mawon. Wong-wong sing pun teng alam barzah niku pun kudu belok bungah. Kalau kita niki ganjarane tikel mati kok. Monggo Pak. Sinten malih sinten medal sinten mawon. Bulan 40 hari. Pinten dinten mawon semeneng pinten dinten mawon. Sing niate namung istimewa mawon, saged pinten-pinten mawon semeneng. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Insyaallah. Sedaya niat. Saniki mudzakarah sedap kok nggih. Tiga-tiga kawan-kawan mudzakarah lajeng jenengan janjian kapan wektune 4 bulan 40 hari nggih. Janjian terus dicatet. Nek wis janjian dicatet diserahne ning taskin. Monggo. Tiga-tiga kawan-kawan nggih. Tiga-tiga kawan-kawan ora mau ngomong tok. Ngomong pentingnya agama, pentingnya dakwah, terus janjian kapan wektune ya. Kapan apa belajar kejuang ini terus ditulis